Sudah 5 tahun ini aku jadi peternak burung murai batu. Hasilnya cukup menjanjikan. Dari mulai anakan hingga indukan, semua memiliki nilai jual yang tinggi. Apalagi kalau sudah pernah memenangkan kontes, nilai jualnya bisa melambung sampai jutaan rupiah. Dan itu juga pernah aku alami sendiri dari murai yang aku pelihara. Belakang rumah yang masih luas aku jadikan tempat untuk membuat kandang. Kurang lebih ada 50 kandang yang semuanya terisi. Dari semua itu, sebagian sudah bertelur dan ada juga yang anakan. Membuatku gembira sekaligus ekstra hati-hati supaya benar-benar bisa menghasilkan uang nantinya. Untuk pakan sendiri biasanya sesekali ku beri kroto. Namun karena sekarang sedang musim hujan, jadi lumayan susah untuk mencari kroto. Bila ada pun jumlahnya hanya sedikit. Saat matahari sudah lumayan tinggi, aku bersiap mencari kroto menggunakan gala panjang yang kumodif sendiri supaya gampang digunakan. Karena tinggal di kampung, jadi masih banyak pepohonan, tak perlu harus ke hutan untuk mencari. Biasanya aku hanya keliling di sekitar rumah warga, terutama yang punya pohon mangga. Kali ini aku mencoba untuk mencari di sekitar rumah Mbak Nur yang punya pohon mangga lumayan banyak di tepian kali yang hanya ada airnya saat hujan saja. Pagi ini tampak rumah Mbak Nur sangat sepi sekali. Pintunya juga tertutup semua. Padahal biasanya jam segini dia sedang menjemur pakaian atau bermain dengan anaknya. Tak ingin terlalu memikirkan Mbak Nur, aku kembali mencari sarang semut di pohon mangga yang mulai lebat. Namun sudah kulihat sejak tadi, tak banyak sarang semut yang ada. Mungkin karena beberapa hari selalu hujan, jadi banyak sarang semut yang rusak. Tepat di samping rumah Mbak Nur, aku melihat sebuah sarang yang cukup besar. Tanpa menunggu, lalu kusiapkan galanya. Namun sebelum sempat kupakai, aku langsung mendengar suara yang begitu aneh, tapi sangat familiar, berasal dari dalam rumah Mbak Nur yang tampak sepi tadi. Aku yang penasaran mencoba mengecek, takutnya terjadi apa-apa, mengingat Mbak Nur ini hanya tinggal berdua dengan anaknya, sedangkan suaminya merantau ke kota. Bila ku dengar secara seksama, suara itu seperti Mbak Nur sendiri, namun dalam keadaan kepedasan. Entah sedang makan rujak atau sambal, bisa sekencang itu suaranya. Dari ventilasi, aku bisa melihat keadaan di dalam rumah yang ternyata memang sepi, hanya ada Mbak Nur seorang diri. Meski begitu, aku malah terkejut dengan apa yang kulihat. Tak kusangka, ternyata Mbak Nur bisa juga untuk ritual tangan. Dan mungkin suara tadi berasal dari mulutnya yang sedang menghayati proses ritual yang memang menyenangkan ini. Aku bisa dengan jelas mendengar dan melihat bagaimana Mbak Nur mengerjakan semuanya sendirian.
Seandainya aku bisa menolong Mbak Nur untuk mengerjakan itu, alangkah bahagianya diriku. Lumayan juga waktu yang dibutuhkan untuk semuanya berakhir. Dan setelah kurasa cukup, aku memilih pulang, tak melanjutkan mencari kroto karena pikiran yang tiba-tiba kacau. Ternyata Mbak Nur punya masalah, sampai-sampai harus mengerjakan ritual itu. Meski belum menikah, namun aku tahu apa yang sedang terjadi pada ibu muda tetanggaku itu. Mbak Nur sendiri orangnya cantik, dengan kulit kuning langsat. Posturnya juga tinggi, namun gemuk, terlihat cabi menurutku. Senyumnya begitu manis dengan suara yang renyah, menuju ke cerewet. Usianya sendiri terpaut 5 tahun lebih tua dariku, jadi aku memanggilnya Mbak. Setelah dari rumah Mbak Nur dan melihat kejadian tadi, pikiranku sering tak konsen, bahkan sampai malam pun sering terbayang-bayang. Keesokan harinya, saat aku sedang membersihkan kandang di belakang rumah, Mbak Nur menghampiriku sambil membawa plastik hitam di tangan. "Tumben Mbak, pagi-pagi sudah kesini, mau cari burung," candaku, karena memang kami sering bercanda saat ketemu. Dan Mbak Nur tak pernah marah, meski candaanku kadang menjerumus ke hal pribadi. "Aku sudah punya kok Gus di rumah, lebih bagus malahan. Ini buat kamu." Ku terima plastik itu yang ternyata isinya nasi pecel yang baru dia beli di warung perempatan depan. "Wah, makasih ya, Mbak Nur memang paling baik," jawabku. "Hehehe, gayamu kalau lagi dikasih." "Sibuk gak Gus?" tanyanya sambil celingak-celinguk melihat burung yang sedang berkicau di kandang. Memang sudah biasa Mbak Nur datang ke rumahku dan kadang melihat burung yang sedang berkicau. Namun setelah kemarin, pikiranku jadi tak bisa tentram kalau melihat Mbak Nur. "Paling cuma bersih-bersih terus nanti cari kroto," jawabku. "Itu di samping kamarku kayaknya ada sarangnya Gus. Coba kamu tengok, siapa tahu banyak krotonya," terang Mbak Nur. "Iya Mbak, nanti," kataku, padahal kemarin sudah kulihat ke sana. Bukannya mencari sarang semut, tapi aku malah dapat sarang yang lebat dengan bentuk yang menggugah jiwa. "Nanti kalau ke sana sekalian Mbak minta tolong ya, betulin genteng kamar Mbak. Kayaknya ada yang geser." "Oh siap Mbak, tapi agak siangan ya, soalnya nanti ada tamu," jawabku. Mbak Nur hanya mengangkat jempol tangan kanan lalu pergi. Aku yang masih melihat kepergian Mbak Nur kembali teringat akan kejadian kemarin yang begitu mengagumkan. Selepas kepergian Mbak Nur, aku lanjut lagi bersih-bersih kandang, lalu sarapan nasi pecel yang diberi Mbak Nur tadi. Tak lama tamu yang kutunggu akhirnya datang. "Hari ini ada orang yang ingin membeli sepasang murai batu milikku dengan harga tinggi,"
Jadi ku sampingkan dulu membetulkan genteng Mbak Nur, hingga kami baru deal saat sudah siang. Tak ingin mengecewakan tetangga, aku langsung menuju rumah Mbak Nur yang kembali nampak sepi seperti kemarin. Mbak Nur, Mbak, kataku agak kencang sambil mengetuk pintu. Kutunggu beberapa saat sampai terdengar jawaban Mbak Nur dari dalam. Tak lama pintu terbuka, lalu muncullah Mbak Nur yang nampak tergesa-gesa sampai nafasnya ngos-ngosan. "Loh, kenapa Mbak kayak orang habis lari ngos-ngosan gitu?" kataku sambil melihatnya yang tampak aneh dan sedikit bingung untuk menjawab pertanyaanku. Itu apa tadi lagi nyuci di belakang, terus dengar suara kamu, makanya Mbak lari ke sini. Jawabnya, entah benar atau tidak, tapi dasternya tak ada yang basah kalau memang sedang mencuci. "Ya sudah, jadi dibetulin nggak gentengnya?" tanya aku. "Jadilah Gus, nanti kalau hujan gimana? Bocor kan?" katanya agak cemberut. "Hujan ya basah Mbak, kayak gak pernah aja," jawabku. Lalu aku ke samping rumah untuk mengambil tangga. Saat ku naik untuk mengecek, ternyata memang ada genteng yang geser dan satu lagi pecah yang letaknya agak ke atas, membuatku harus naik lagi. Matahari yang sudah tepat di atas kepala membuatku merasa sangat gerah. Bahkan kaos yang kupakai sudah basah oleh keringat. Ditambah sejak pagi aku belum mandi, jadi tambah bau asem. Semua sudah beres, kini tinggal turun. Namun ternyata Mbak Nur menunggu di bawah sambil memegangi tangga. "Hati-hati Gus, jangan meleng," kata Mbak Nur sambil melihat ke atas. "Gak usah dipegang juga gak apa-apa Mbak, orang sudah kuat kok," kata aku. "Takutnya kamu jatuh, makanya Mbak pegang tangganya," jawabnya. "Jatuh kalau di bantal empuk pasti enak Mbak." Sambil berkata seperti itu, aku tersenyum dan Mbak Nur juga tersenyum, mungkin menganggap aku bercanda karena memang sudah jadi kebiasaan kami. "Masuk dulu Gus, Mbak sudah buatin es teh. Sekalian nanti kamu makan di sini ya." "Wah, jadi enak saya Mbak. Panas-panas gini minum es teh. Apalagi kalau es susu, pasti lebih nikmat." "Ya udah, nanti Mbak siapin." "Serius Mbak, boleh?" kataku bersemangat. "Iya, mumpung di kaleng masih banyak. Mbak baru beli kemarin," jawabnya. "Yah," kataku lemas dan Mbak Nur malah tertawa. Karena semua sudah disiapkan, jadi aku masuk untuk istirahat sambil minum es teh. Tak lupa makan sekalian, mumpung gratis dan enak, apalagi ditemani Mbak Nur. "Nia kemana Mbak, kok sepi?" tanya aku. "Biasa kalau jam segini tidur," jawab Mbak Nur sambil makan. "Kalau Mas Eko kapan pulang Mbak?" "Masih lama kayaknya, kan baru 2 minggu dia berangkat lagi." "Nganggur dong, gak ada," kataku sambil tersenyum.
Nggak masalah juga Gus, Mbak kuat kok. Kan sudah biasa juga ngurusi semua sendiri, jawab Mbak Nur yang nampak belum paham. Selesai makan, aku tak langsung pulang, melainkan ngobrol dulu dengan Mbak Nur yang katanya sedang santai. Kamu gak jadi cari kroto Gus, itu di samping kan ada sarangnya, kata Mbak Nur. Udah Mbak, kemarin malahan ada sarang semut yang bagus. Masa sih, kok Mbak gak pernah lihat ya? Tanya Mbak Nur yang kelihatan heran dengan jawabanku. Tak ingin didengar siap-siap, jadi aku berbisik di telinga Mbak Nur sambil menunjukkan sedikit di mana letak sarang semut yang bagus itu berada. Selesai mendengar, Mbak Nur nampak kaget dan langsung menutup mulutnya. Mungkin dia syok karena aku tahu di mana letak dan bentuk sarang itu. Jelas-jelas sangat rahasia. Kamu kok tahu Gus? Kata Mbak Nur. Masih tak percaya. Aku mengatakan dari awal sampai akhir, sekalian menjelaskan bagaimana cara untuk memanen hasil dari sarang itu. Daripada Mbak Nur santai gak ada kerjaan, mending pakai gala punya saya ini buat coba lihat isi sarang semutnya. Siapa tahu nanti jadi ahli, kata aku berdebar. Meskipun sudah sangat akrab, namun aku masih agak takut mengatakan hal itu, mengingat semua itu bukanlah hal yang wajar untuk dicoba dengan keadaan Mbak Nur yang sekarang. Setelah beberapa saat terdiam, Mbak Nur mulai menunjukkan reaksi tanpa berkata apapun. Dia memegang galaku dengan begitu erat, dilihatnya tanpa berkedip. Cuaca yang begitu panas tak menghentikan kegiatan kami. Malahan Mbak Nur tambah semangat. Jadi ku beri dia kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Setelah dirasa cukup untuk hari ini, aku pamit pulang karena badanku sangat capek. Meski senang sudah bisa sedikit membantu Mbak Nur yang terlihat kalem di luar. Hari ini aku sangat beruntung. Dari burung murai yang laku dengan harga tinggi sampai dapat makanan gratis, plus bisa menengok sarang semut rimbun yang sejak kemarin sudah aku incar. Gimana menurut kalian? Apa aku harus selalu membantu Mbak Nur? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.